Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernah mengalami ini? Semakin kita serius ingin tahajud, semakin rapi niatnya. Bahkan sudah tidur lebih awal. Tapi justru malam itu kita tidak bangun sama sekali. Sebaliknya, ada malam-malam aneh di mana kita tidak berniat apa-apa, namun tiba-tiba terjaga di sepertiga malam dengan hati yang tenang. Ini bukan cerita satu dua orang, banyak yang mengalaminya. Faktanya, tahajud tidak selalu datang saat kita merasa siap. Ia sering datang saat kita berhenti merasa mampu. Dan disinilah letak pelajaran yang jarang disadari. Ada sebuah kenyataan yang sering membuat orang terdiam, tapi jarang diucapkan dengan jujur. Semakin seseorang berniat kuat untuk tahajud, justru pada malam-malam itu ia paling sering gagal bangun. Alarm sudah dipasang, tidur sudah dipercepat, niat sudah diulang-ulang sebelum memejamkan mata. Namun ketika malam tiba, segalanya seakan melawan. Tubuh terasa lebih berat dari biasanya, mata enggan terbuka, dan pagi datang dengan rasa heran bercampur kecewa. Mengapa justru di saat niat sedang kuat, tahajud terasa menjauh? Banyak orang menyangka ini soal disiplin. Kurang tidur, kurang niat, kurang tekad. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar jadwal tidur. Tahajud bukan amalan yang bekerja seperti target dunia. Ia tidak tunduk pada rumus usaha sama dengan hasil. Dan disitulah banyak orang keliru sejak awal. Saat tahajud dijadikan target, ia pelan-pelan kehilangan ruhnya. Manusia terbiasa mengejar. Jika ingin sesuatu, maka diperjuangkan. Jika belum tercapai, maka dipaksa. Namun tahajud bukan sesuatu yang bisa dikejar dengan cara seperti itu. Ia bukan prestasi, bukan capaian, bukan bukti kesolehan. Tahajud adalah perjumpaan, dan perjumpaan tidak terjadi karena paksaan, melainkan karena izin. Disinilah letak kejutannya. Semakin seseorang ingin tahajud untuk membuktikan dirinya mampu, semakin berat ia bangun. Karena diam-diam ada rasa ingin menguasai. Ada keinginan tersembunyi untuk merasa berhasil. Hati berkata, aku harus bisa. Padahal tahajud tidak pernah datang kepada hati yang berkata, aku bisa. Tahajud datang kepada hati yang berbisik pelan, aku butuh. Perbedaan kalimat itu sangat tipis, tapi dampaknya luar biasa. Keinginan untuk tahajud seringkali masih bercampur dengan ego. Ego ingin menjadi lebih baik. Ego ingin merasa lebih dekat. Ego ingin naik tingkat. Semua niat itu terlihat baik, tapi tahajud tidak tumbuh di tanah ego. Ia tumbuh di tanah kerendahan. Maka jangan heran jika ada orang yang tidak merencanakan tahajud sama sekali, tidur biasa saja, tanpa target, tanpa beban. Justru terbangun di sepertiga malam dengan hati yang ringan. Bukan karena ia lebih soleh, bukan karena ia lebih kuat, melainkan karena pada malam itu hatinya sedang kosong dari keinginan mengatur. Ia tidak sedang mengejar apa-apa, ia hanya lelah, hanya ingin diam, hanya ingin bersandar. Dan disitulah tahajud datang. Banyak orang tidak sadar bahwa tahajud sering menjauh ketika kita terlalu sibuk ingin memilikinya. Seperti seseorang yang ingin tidur, tapi terus memikirkan kapan harus tidur. Semakin dipikirkan, semakin sulit terlelap. Tahajud bekerja dengan cara yang serupa. Ia datang ketika hati berhenti memaksakan. Ada pula kenyataan lain yang jarang disadari. Kadang semakin ingin tahajud, justru semakin banyak beban yang dibawa ke malam. Pikiran tentang target ibadah. Rasa bersalah karena kemarin gagal. Tekanan untuk tidak mengulang kegagalan. Semua itu membuat malam tidak lagi ringan. Tahajud tidak menyukai hati yang tegang.
Ia hadir di hati yang lapang. Itulah sebabnya sebagian orang merasa, kenapa dulu aku mudah tahajud, sekarang justru berat. Karena dulu ia datang tanpa beban. Sekarang ia datang dengan tuntutan pada dirinya sendiri. Dulu ia bersimpuh karena rindu. Sekarang ia bersimpuh karena merasa harus. Dan perbedaan itu terasa jelas di hadapan Allah. Allah tidak membutuhkan tahajud kita. Allah tidak sedang menunggu pembuktian. Kitalah yang membutuhkan tahajud. Dan kebutuhan itu baru jujur ketika ego mulai dilepaskan. Maka, semakin ingin tahajud karena ingin menjadi lebih baik, justru semakin sulit bangun. Bukan karena niatnya salah, tapi karena niat itu belum sepenuhnya bersih. Allah Maha Lembut. Dia tidak menutup pintu tahajud. Dia hanya menunggu hati itu cukup tenang untuk masuk. Kadang Allah menunda tahajud bukan sebagai penolakan, tapi sebagai pelurusan niat. Agar ketika seseorang akhirnya bangun, ia tidak datang dengan rasa aku berhasil, melainkan dengan rasa aku diizinkan. Tahajud yang paling indah bukan yang direncanakan dengan sempurna, melainkan yang terjadi tanpa banyak perhitungan. Ketika engkau bangun bukan karena target, tapi karena ada sesuatu di hatimu yang ingin bersandar. Maka jika hari ini engkau merasa, kenapa aku semakin ingin tahajud, tapi justru semakin sulit? Jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu membersihkan satu hal penting. Cara engkau memandang tahajud, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai hadiah. Bukan sebagai bukti, tapi sebagai pelukan. Dan hadiah tidak pernah datang kepada mereka yang menuntut. Ia datang kepada mereka yang siap menerimanya. Malam ini mungkin engkau belum bangun. Tidak apa-apa. Biarkan hatimu pelan-pelan belajar melepas. Melepas rasa harus. Melepas rasa mampu. Melepas keinginan mengatur segalanya. Karena suatu malam nanti, ketika engkau sudah tidak mengejar tahajud lagi, tahajud akan datang mencarimu. Tanpa alarm, tanpa paksaan, tanpa rasa berat. Dan saat itu, engkau akan mengerti mengapa selama ini ia terasa begitu sulit. Bukan karena engkau tidak mampu, melainkan karena hatimu sedang diajak pulang dengan cara yang lebih jujur. Dan kejujuran itu tidak selalu nyaman. Ia sering datang dalam bentuk kegagalan yang berulang. Niat yang terasa tulus, tapi hasilnya nihil. Bangun pagi dengan hati yang bertanya pelan, apa yang salah denganku? Di titik inilah, banyak orang menyerah diam-diam. Bukan menyerah pada tahajud, melainkan menyerah pada harapan bahwa dirinya mampu berubah. Padahal, kegagalan yang berulang itu bukan pertanda pintu tertutup. Seringkali justru tanda bahwa seseorang sedang dipindahkan dari satu cara menuju cara yang lain. Allah tidak sedang menolak. Allah sedang mengarahkan. Tahajud yang tertunda seringkali adalah tahajud yang sedang disiapkan. Ada fase dalam hidup manusia di mana Allah sengaja membiarkan seseorang berkali-kali gagal bangun malam. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengikis satu hal yang sangat halus namun berbahaya. Perasaan mampu mengatur segalanya sendiri. Manusia terbiasa menilai kedekatan dengan Allah dari apa yang bisa ia lakukan. Semakin banyak ibadah, semakin dekat. Semakin disiplin, semakin yakin. Namun tahajud mematahkan logika itu. Ia tidak bisa dicapai hanya dengan konsistensi lahir. Ia menuntut kepasrahan batin. Maka ketika seseorang masih mengukur tahajud sebagai pencapaian, Allah menahannya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penjagaan. Karena tahajud yang lahir dari ego akan menjadi beban. Dan Allah tidak ingin ibadah berubah menjadi sumber kesombongan yang tersembunyi. Di sisi lain, ada orang yang baru mulai merindukan tahajud setelah hidupnya dipenuhi luka, setelah rencana besar runtuh, setelah doa-doa siang tidak lagi memberi rasa lega. Malam menjadi satu-satunya waktu yang terasa aman.
dan sajadah menjadi satu-satunya tempat untuk jujur. Orang seperti ini tidak datang membawa target. Ia datang membawa ketidakberdayaan. Dan disitulah tahajud menemukan tempatnya. Banyak yang mengira tahajud datang karena kesiapan, padahal seringkali ia datang karena kejujuran. Kejujuran bahwa kita tidak sekuat yang kita kira. Kejujuran bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik. Kejujuran bahwa kita butuh Allah, bukan sekadar ingin dekat dengannya. Itulah mengapa semakin ingin tahajud dengan perasaan aku harus bisa, justru semakin sulit bangun. Karena di balik kalimat itu, masih ada aku yang ingin mengendalikan hasil. Tahajud tidak menyukai kendali. Ia menyukai penyerahan. Dan penyerahan tidak lahir dari kekuatan. Ia lahir dari kelelahan yang jujur. Di fase ini, seseorang mulai belajar satu pelajaran penting, bahwa tidak semua niat baik harus segera terwujud. Ada niat yang harus menunggu hati menjadi cukup lapang, cukup rendah, cukup sadar bahwa izin Allah lebih penting dari usaha manusia. Malam-malam tanpa tahajud itu bukan malam yang sia-sia. Jika dijalani dengan kesadaran, ia sedang mengajarkan satu hal, bahwa kedekatan tidak selalu ditentukan oleh apa yang tampak. Ada orang yang belum bangun tahajud, tapi hatinya sudah mulai lembut. Sudah mulai berhenti menghakimi dirinya sendiri. Sudah mulai menerima bahwa proses tidak bisa dipercepat. Dan hati seperti inilah yang perlahan-lahan mulai mendengar panggilan. Tahajud tidak datang dengan suara keras. Ia tidak membangunkan dengan hentakan. Ia datang pelan, ketika hati sudah cukup sunyi untuk mendengarnya. Mungkin suatu malam, engkau akan terbangun hanya karena gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada alarm, tidak ada mimpi. Hanya rasa ingin duduk, diam, dan menarik nafas panjang. Jika itu terjadi, jangan bertanya terlalu banyak. Jangan mencari alasan. Bangunlah, bukan karena engkau berhasil, tapi karena engkau sedang dipanggil. Dan panggilan itu tidak datang kepada mereka yang sibuk mengejar. Ia datang kepada mereka yang sudah berhenti berlari. Inilah ironi yang mengejutkan. Semakin ingin tahajud sebagai target, semakin jauh ia terasa. Namun, ketika engkau berhenti menjadikannya tujuan, ia justru mendekat. Allah Maha mengetahui isi hati. Dia tahu mana rindu yang tulus dan mana rindu yang masih bercampur ambisi. Allah juga Maha lembut. Dia tidak mematahkan niat baik. Dia hanya menundanya sampai niat itu benar-benar bersih. Maka jika hari ini engkau masih sulit bangun, jangan kecil hati. Jangan pula merasa tertolak. Bisa jadi engkau sedang berada di fase penting. Fase di mana Allah sedang menyiapkan hatimu agar ketika tahajud datang, ia tidak menjadi beban, melainkan menjadi rumah. Dan rumah tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Ia dibangun dengan kesabaran. Teruslah berniat, tapi lepaskan tuntutan. Teruslah berharap, tapi serahkan hasilnya. Karena tahajud bukan tentang seberapa kuat engkau bangun malam. Ia tentang seberapa dalam engkau belajar menyerah. Dan ketika penyerahan itu utuh, engkau tidak lagi bertanya, "Kenapa aku sulit bangun?" Karena saat itu, engkau sudah berdiri. Dalam sunyi, dalam tenang, dalam izin. Dan tahajud yang dulu terasa jauh, akhirnya pulang ke tempatnya. Dan ketika tahajud akhirnya terasa dekat, seringkali bukan karena hidup membaik, justru karena hidup mulai jujur. Ada satu titik halus dalam perjalanan ini yang jarang disadari. Saat seseorang berhenti bertanya, "Mengapa aku sulit bangun?" dan mulai bertanya, "Apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku?" Pertanyaan kedua itu mengubah segalanya. Karena sejak saat itu, malam tidak lagi dilihat sebagai medan ujian,
melainkan ruang pembelajaran. Di fase ini, seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kemudahan sebelum kesiapan. Allah hanya menjanjikan kedekatan bagi hati yang mau merendah. Dan merendah tidak selalu berarti menangis di sajadah. Kadang merendah berarti mengakui bahwa kita tidak sekuat yang kita bayangkan. Bahwa ada doa-doa yang belum pantas kita panjatkan dengan tuntutan. Bahwa ada ibadah yang belum waktunya kita genggam. Tahajud bukan ibadah yang bisa dimiliki. Ia adalah ibadah yang diberikan. Itulah sebabnya sebagian orang merasakan tahajud datang dan pergi. Datang di satu fase, lalu menghilang di fase lain. Bukan karena Allah berubah, melainkan karena hati manusia berubah. Ketika hati mulai merasa sudah sampai, tahajud sering mengambil jarak. Bukan untuk menjauh, tapi untuk mengingatkan bahwa kedekatan bukan milik siapapun. Allah menjaga tahajud dari rasa kepemilikan, karena sesuatu yang dimiliki manusia, cepat atau lambat akan dibanggakan. Tahajud adalah ibadah yang hanya aman di tangan orang yang merasa tidak memilikinya. Maka jika suatu hari engkau pernah merasakan manisnya tahajud, lalu di hari lain ia terasa jauh, jangan panik. Itu bukan kehilangan, itu pengajaran. Allah sedang membersihkan sesuatu yang mulai menempel di niat. Entah rasa bangga, entah rasa aman palsu, entah keyakinan bahwa aku sudah lebih baik dari kemarin. Tahajud tidak tumbuh di tanah perbandingan. Ia tumbuh di tanah kerendahan. Di fase ini, seseorang mulai belajar mencintai proses yang sunyi. Proses yang tidak bisa diceritakan ke siapapun. Proses yang tidak bisa dijadikan konten, proses yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri. Dan justru proses inilah yang paling membentuk. Karena Allah tidak sedang menyiapkan seseorang agar bisa tahajud. Allah sedang menyiapkan seseorang agar layak membawa tahajud tanpa rusak oleh rasa merasa. Ada orang yang cepat bangun malam, tapi cepat pula kehilangan rasa. Ada yang lambat bangun, tapi ketika bangun, hatinya sudah benar-benar sampai. Allah tidak menilai kecepatan, Allah menilai kedalaman. Maka jangan iri pada mereka yang terlihat konsisten, dan jangan remehkan dirimu yang masih tertatih. Karena bisa jadi, Allah sedang mengajarimu pelajaran yang lebih berat, agar kelak engkau tidak menjadikan tahajud sebagai pencapaian, melainkan sebagai kebutuhan. Di titik ini, seseorang mulai berdamai dengan malam-malam tanpa tahajud. Bukan pasrah, tapi sadar. Sadar bahwa ibadah tidak selalu berbentuk gerakan. Kadang ibadah adalah menahan diri dari merasa paling mampu. Kadang ibadah adalah menerima bahwa belum sekarang. Dan penerimaan seperti ini sangat mahal. Karena manusia ingin cepat. Ingin hasil, ingin tanda bahwa ia berada di jalan yang benar. Tahajud sering menjadi tanda itu. Maka ketika tanda itu belum datang, hati gelisah. Namun Allah tidak selalu menenangkan kegelisahan dengan memberi apa yang diminta. Kadang Allah menenangkan dengan mengubah cara hati memandang permintaan itu sendiri. Sehingga suatu hari, engkau tidak lagi berkata, "Ya Allah, bangunkan aku untuk tahajud." Melainkan berbisik pelan, "Ya Allah, perbaikilah hatiku." Dan doa kedua itulah yang lebih cepat dikabulkan. Karena ketika hati diperbaiki, bangun malam bukan lagi perjuangan. Ia menjadi akibat. Akibat dari hati yang tidak lagi sibuk menuntut, tidak lagi sibuk membuktikan, tidak lagi sibuk mengukur. Tahajud datang sebagai kelanjutan alami dari hati yang telah tenang. Dan ketika engkau akhirnya berdiri di malam hari, tanpa drama, tanpa rasa akhirnya bisa, tanpa keinginan menceritakan, disitulah engkau tahu, ini bukan keberhasilanmu, ini izin. Izin yang datang setelah engkau berhenti mengejar. Izin yang hadir setelah engkau berhenti merasa pantas. Dan izin itu jauh lebih berharga daripada 1000 malam yang dipaksakan. Maka jika hari ini tahajud masih terasa jauh,
ingatlah satu hal ini baik-baik. Allah tidak sedang menjauh darimu. Allah sedang mendekatkanmu dengan cara yang lebih aman untuk hatimu. Karena tidak semua kedekatan perlu diburu. Sebagian harus ditunggu dalam sunyi. Dan sunyi itu jika dijalani dengan jujur, akan membawamu ke malam yang sama sekali berbeda. Malam di mana engkau bangun bukan karena ingin tahajud, tetapi karena tidak ingin jauh. Dan jarak itulah yang akhirnya hilang. Dan pada akhirnya, ada satu kesadaran yang pelan-pelan muncul di hati orang yang telah lama bergumul dengan tahajud. Kesadaran yang tidak datang lewat ceramah, tidak lewat nasihat, tidak pula lewat keberhasilan. Kesadaran itu datang lewat kegagalan yang berulang. Bahwa tahajud bukan sesuatu yang bisa kita miliki. Ia bukan kebiasaan yang bisa kita klaim. Bukan pula identitas yang bisa kita sandang. Tahajud adalah momen ketika Allah mengizinkan kita mendekat, dan izin itu tidak bisa dituntut. Di titik ini, seseorang berhenti bertanya, "Kenapa aku belum tahajud?" Dan mulai bertanya dengan suara yang lebih pelan. "Sudahkah aku benar-benar siap jika Allah mendekatkan aku malam ini?" Karena mendekat kepada Allah bukan hanya tentang nikmat, ia juga tentang kejujuran yang menyingkap segala kepura-puraan. Tahajud membuka siapa kita sebenarnya, tanpa peran, tanpa pencitraan, tanpa tempat bersembunyi. Dan tidak semua orang siap menghadapi dirinya sendiri di hadapan Allah. Maka Allah Maha Pengasih. Dia tidak memaksa hambanya berdiri di malam hari. Jika berdiri itu, justru akan melukai hati mereka. Allah menunggu sampai seseorang cukup lelah untuk berhenti merasa mampu, cukup sadar untuk berhenti merasa pantas, cukup tenang untuk berhenti mengejar. Karena tahajud bukan tentang mengejar Allah, ia tentang membiarkan diri ditemukan. Disinilah letak keindahan yang sering luput disadari. Banyak orang mengira tahajud adalah tanda kedekatan tertinggi. Padahal, tahajud seringkali adalah hasil dari proses panjang yang tidak terlihat. Proses menerima kegagalan tanpa putus asa. Proses belajar diam tanpa mengeluh. Proses menunggu tanpa menuntut. Semua itu adalah ibadah yang sunyi, dan Allah mencintai ibadah yang sunyi. Maka jangan remehkan malam-malam ketika engkau tertidur tanpa tahajud. Jika di siang harinya engkau belajar jujur, jika di hatimu engkau belajar rendah, jika di doamu engkau belajar berserah, Allah melihat semuanya. Tahajud bukan satu-satunya cara mendekat. Ia hanyalah salah satu pintu, dan pintu itu tidak selalu dibuka dari luar. Kadang, pintu itu terbuka dari dalam hati. Ada orang yang bangun malam bertahun-tahun, namun hatinya tidak pernah benar-benar hadir. Ada pula yang jarang bangun, tapi sekali bangun, ia datang dengan hati yang runtuh dan utuh sekaligus. Allah lebih mengenal kualitas kehadiran daripada kuantitas gerakan. Maka jangan ukur dirimu dengan jam. Jangan ukur dirimu dengan orang lain. Jangan ukur dirimu dengan cerita-cerita yang kau dengar. Ukur dirimu dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah aku sedang belajar bergantung kepada Allah atau masih sibuk membuktikan diriku sendiri? Karena selama pembuktian masih dominan, tahajud akan terasa berat. Namun ketika pembuktian runtuh dan digantikan oleh ketergantungan yang jujur, malam akan terasa berbeda. Di titik ini, seseorang tidak lagi memaksa dirinya bangun. Ia hanya menjaga hatinya tetap lembut. Ia tidur dengan doa yang sederhana, tanpa target, tanpa janji pada diri sendiri. Hanya satu kalimat yang jujur. Ya Allah, jika Engkau ingin aku bangun, bangunkanlah. Jika tidak, jagalah hatiku agar tetap dekat. Doa seperti itu mungkin terdengar pasrah, namun justru disitulah kekuatannya.
karena ia tidak mengikat Allah dengan keinginan. Ia hanya membuka diri pada kehendak-Nya. Dan seringkali, doa seperti inilah yang dibalas dengan panggilan malam. Tanpa alarm, tanpa drama, tanpa rasa akhirnya aku berhasil. Bangun begitu saja, dengan hati yang ringan, dengan air mata yang tidak dipanggil. Di saat itu, seseorang tidak lagi merasa sedang melakukan tahajud. Ia merasa sedang pulang. Pulang ke tempat di mana tidak ada tuntutan, tidak ada perbandingan, tidak ada beban menjadi siapapun. Hanya ada hamba yang tahu dirinya lemah dan Rob yang Maha mengetahui segala kelemahannya. Inilah tahajud yang sesungguhnya. Tahajud yang tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi. Tahajud yang tidak membuat seseorang merasa lebih baik. Tahajud yang justru membuat seseorang merasa lebih kecil dan lebih aman. Maka, jika hari ini engkau masih bertanya, mengapa semakin ingin tahajud justru semakin sulit bangun? Jawabannya mungkin bukan pada tubuhmu, bukan pada niatmu, bukan pada usahamu. Jawabannya ada pada proses yang sedang Allah kerjakan di hatimu. Proses yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat perlu. Karena Allah tidak sedang menyiapkanmu untuk bangun malam. Allah sedang menyiapkanmu untuk tidak rusak ketika diberi kedekatan. Dan itu jauh lebih penting. Malam ini tidurlah dengan tenang, bukan dengan target, bukan dengan tekanan. Tidurlah dengan satu keyakinan sederhana, bahwa Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Jika malam ini engkau terbangun, bangunlah tanpa merasa istimewa. Jika tidak, jangan merasa tertinggal. Karena kedekatan dengan Allah tidak pernah hilang hanya karena satu malam. Ia dibangun oleh sikap hati yang konsisten, rendah, jujur, berserah. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan memanggilmu. Bukan karena engkau paling siap, bukan karena engkau paling rajin, tapi karena hatimu sudah cukup aman untuk berdiri di hadapannya tanpa membawa apapun selain kebutuhan. Itulah tahajud yang tidak mengejutkan, namun mengubah segalanya.